Identitas suatu wilayah sangat dipengaruhi akan letak maupun kondisi geografis, tak terkecuali masyarakat yang tinggal di dalamnya. Pola perilaku keseharian pun sangat ditentukan akan kondisi lingkungan sekitarnya. Bagi masyarakat desa Celuntang, kebun maupun area ladang merupakan sumber kehidupan mereka. Beragam tanaman pun ditanam serta dimanfaatkan untuk dikelola sebagai upaya untuk bertahan hidup. Salah satu ragam tanaman yang cukup sering dijumpai di desa yang masih masuk dalam wilayah lereng Gunung Merapi ini adalah tanaman adas. Perjalananku kali ini akan mengolah adas menjadi sajian masakan tradisional khas wilayah Boyolali yang cukup digemari, yaitu bobor adas. Meski di beberapa daerah, tanaman adas atau juga dikenal dengan jintan ini merupakan tanaman komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Namun bagi masyarakat di sini, adas seringkali hanya menjadi tanaman sampingan yang ditanam di seputaran area lahan perkebunan atau pertanian sebagai batas wilayah kebun. Sebagai tanaman herbal atau bagian dari tanaman obat keluarga, adas biasanya dimanfaatkan bijinya untuk diolah menjadi bahan dasar minyak telon karena kandungan minyak atsirinya yang cukup tinggi. Namun khusus untuk diolah menjadi masakan, masyarakat di sini hanya memanfaatkan daun muda dari tanaman perdu ini. Daun adas yang masih muda dipisahkan dari batang kerasnya agar mudah diolah. Sementara aku menyiapkan daun muda dari tanaman adas, Ibu Sri bersama Ibu Kemis pun berbagi tugas menyiapkan bumbu serta bahan tambahan lainnya sebagai kunci cita rasa olahan yang akan kami buat. Selanjutnya, daun adas pun harus dicuci terlebih dahulu agar bersih dari sisa kotoran yang masih melekat pada daun, seperti debu maupun binatang kecil seperti ulat atau serangga yang seringkali memakan daun yang cukup digemari oleh hewan menghangat ini. Berdasarkan penelitian, biji adas maupun daunnya mengandung senyawa penting seperti asam anisat, serpopterin, hingga minyak atsiri yang berfungsi sebagai obat ketika dikonsumsi. Masyarakat di sini biasanya merebus sebentar daun muda adas sebelum dijadikan bahan makanan. Meski bisa dikonsumsi langsung layaknya lalapan, proses perebusan ini berfungsi melunakkan tekstur daun serta agar cita rasa daun adas tidaklah terlalu getir ketika dikonsumsi. Sementara Ibu Sri menyiapkan bumbu sederhana yang terbuat dari bawang putih, kemiri, merica, dan juga bawang merah yang juga ditanam di wilayah ini, Ibu Kemis pun membuat santan kental sebagai kunci serta identitas olahan masakan khas yang bisa dijumpai di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah ini. Setelah daun adas sedikit layu karena proses perebusan, bumbu yang telah dihaluskan pun disiapkan dengan ditumis hingga harum dan berubah warna sebagai awalannya. Agar lebih nikmat dan sedikit lengkap kandungan gizi serta nutrisi, masyarakat di sini biasanya menambahkan ikan teri untuk diolah bersama daun adas ini. Selanjutnya, setelah teri tercampur merata dan bumbu harum, santan kelapa pun ditambahkan ke dalam kuali dan dimasak hingga mendidih. Setelah itu, barulah daun adas pun ditambahkan dan dimasak bersama hingga bumbu meresap dan santan sedikit asam. Selain dinikmati segar sebagai lalapan, daun adas juga merupakan salah satu bahan dasar olahan masakan yang lezat, seperti sajian khas lereng Merapi di wilayah Kabupaten Boyolali.
Bubur adas merupakan sajian masakan yang juga syarat akan nutrisi. Daun adas kaya akan kandungan kimia seperti minyak atsiri, anetol, venkon, velanderen, pinen, asam anisat, dan juga minyak lemak. Karenanya, kandungan beberapa zat yang berfungsi sebagai antiinflamasi, diuretik, dan antimikroba yang terdapat pada adas ini menjadikannya sebagai obat herbal yang dapat mengatasi berbagai penyakit seperti perut kembung, mual, diare, asma, dan juga insomnia.